tidak masuk kerja dipotong. Kalau lembur dianggap loyalitas. Wah. Dan dukun host itu. Selamat datang di channel Cengoti. Kita berada di obrolan anak kos. Hari ini kita akan membahas Tentang apa? KPI. Oh, apa KPI? Komisi. Komisi itu Komisi. Performance Indicator. Performance indikator. Oke. Nah, ya gini. Ya sebenarnya aku agak bingung nih tentang KPI. Menurutmu, Bik? Jadi gini, KPI itu apa sih sebenarnya? Kita gali lebih dalam lagi. Apa sih KPI yang lagi rame di perusahaan-perusahaan, di pekerjaan yang besar lah. KPI atau Key Performance Indicator adalah disebut indikator kinerja ini ngomong soalnya berbahaya. Nilai terukur yang menunjukkan seberapa aktif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Oh, jadi biar lebih terminate semuanya. Berarti itu bisa ya, misalkan kita itu untuk suatu organisasi, bukan perusahaan aja ya, organisasi untuk apa ya, mungkin bagi marketing, untuk sales atau gitu cocok juga. Cocok aja. KPI ini termasuk sebagai alat ukur kinerja sebuah karyawan atau tim dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang kita lakukan memberi dampak kemajuan bisnis. Jadi perusahaan ini termasuk berkembang atau stagnan atau mengalami penurunan bisa dihitung di KPI ini. Nah, dan KPI ini diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari finance, marketing, sales, karyawan biasa. Jadi semuanya bisa dihitung di KPI, Key Performance Indicator. Nah, Vic, kan orang bikin kan tahun di usaha sih. Iya. Banyak lah usaha dulu kan. Usaha cilik-cilian lah ya. Cilik-cilian lah. Ini dalam perusahaan korporatmu ini kan pasti ada penilaian lah. Tarian-tarian. Ya mesti cara menilai tarian gitu. Nah gitu loh. Saya zaman dulu kan nggak ada yang namanya KPI ya. Belum ada nilai tolak ukur. Kopi jaluk. Lagi penilaian berkurang nih. Jadi nggak ada nilai tolak ke KPI kan nggak ada. Ini kan dari ada sebuah kayak sistem yang membuat nilai kepada karyawan. Tapi aku dulu menilai dari segi aku sendiri karena aku perusahaan kecil yang mempunyai usaha kecil itu aku. Jadi cara menilainya ya terlihat sendiri, ini muncul, ini baik. Kalau dalam skala perusahaan besar mungkin membutuhkan KPI. Dan ada kelebihannya KPI. Salah satu nih. Kita bahas lah. Coba kelebihannya dulu. Kita bahas kelebihannya KPI. Ambil lagi ya. KPI kayak perusahaan nih. Perusahaan kecil lah ya. Kalau perusahaan kecil kurang kayak. Ya bisa aja, cuman kan buat apa sih berapa orang 4-3. Seimbang dalam mencapai sasaran strategi. Jadi sebuah perusahaan pasti mempunyai sasaran dan tujuan strategi untuk mencapai kemajuan perusahaannya. Jadi ada nilainya, ada hal yang bisa dihitung dari situ. Kalau termasuk effort itu masuk KPI itu. Effort apa ya? Misalkan aku kerja di warungmu ya. Misalkan kerja di warungmu aku ya wis ngutang mati gula hancur karyawanku semangatnya. Ini termasuk ke KPI gak sih? Performance Indicator ini. Ya itu loh Pak. Ya termasuk yang nilai. Kayak aku yang punya, kamu yang kerjaan, aku sih nilai. Berarti nilainya apa? Masuk ke KPI tapi pribadi ya.
Kalau perusahaan kan ada. Oh itu gak sih buat catat Enggak lah, oleh aku enggak kan aku kan kan dari sudut pandang diri sendiri kan. Kamu soal kate ngitung luar kira akas nilainya begitu. Oh somo. Ya enggak ngono. Pas ingat kan orang yang SD apa di sekolah kan mau nilai kedisiplinan. Enggak ada. Hampir sama seperti ini. Kedisiplinan. Apa harus ada coba bagian gak ngabur telung dino ngono terus mbok hitung. Iya itu termasuk berarti hari ini niatan kerjanya sedikit. Jadi hampir sama sih, cuman KPI ini lebih ke data, jadi ada datanya. Dan kelebihan kedua dari KPI ini adalah sasaran strategis, jelas dan terukur. Kali iki mengerti kok ini misalkan warung iki bakal rame ya. Seumpama aku duwe strategi iki, iki harusnya tuku ST loro gratis itu iki strategiku iki. Iki ke depannya kudune rame iki. Dalam jangka waktu 1 minggu lah. Aku nggak promo iku. Engko dadine rame. Jadi gue siap dihitung. Dan yang ketiga kelebihan kami adalah memperluas perspektif pertumbuhan usaha. Pertumbuhan. Memperluas perspektif. Jadi semua mau ini perusahaan A pengen tumbuh. Jadi di sini ada perspektif harusnya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan supaya perusahaannya tumbuh. Jadi ada datanya. Oh ternyata ini yang kurang. Oh itu yang baik perlu ditambah, ini yang kurang perlu ditambah. Soalnya kenapa? Karena saya juga nggak kuliah gitu. Kan si Fikru kan kuliahnya manajemen, tahu lah, makanya saya tanya langsung kan mumpung ada narasumber. Ya sedikit cuma lah baca-baca lah. Macam-macam. Kan itu kan juga maksudnya itu kenapa sih itu tuh harus diukur dari mana, dari segi mana, apa saja. Sebelum kita masuk siapa sih yang mengukur? Terus dari mana sih datanya karyawan ini bagus atau enggak? Ya kan? Kita harus tahu kelebihannya yang terakhir ini. Membangun pola pikir sebab dan akibat. Jadi pola pikir karyawan jika melakukan suatu hal ini nanti akibatnya seperti ini. Ya kan? Kayak kamu tadi masuk 3 hari berarti akibatnya nanti di SP ya kerjanya males nanti di SP atau ditegur. Jadi karyawan akan memikirkan sebab akibat sebelum melakukan sesuatu. Jadi karyawan lebih berpikir gitu. Lebih berpikir aku nek gak mau boleh sakno rek perusahaanku ngono. Jadi karyawan cuma mau aku gak mau boleh. Nanti kok akibatnya apa? Akibatnya nanti kamu akan di SP oleh atasanmu. Mungkin ya, gini, itu kan mikirnya dari kita, dari misalkan dari karyawan, dari perusahaan ini misalkan gini, misalkan misalkan aku gak mau telung dino, misalnya perusahaan, berarti saya rugi loh bayar kamu kayak gitu loh, berarti apa ngono sih? Ya kan, kalau sebab akibat kan itu juga termasuk kan sebabnya kamu nggak masuk akibatnya apa? Rezeki bisa Kerjaan terbengkalai itu bisa akibatnya kan gitu. Jadi apa yang kamu lakukan nanti kamu yang tua ya. Ibaratnya ya wis apa kata pepatah juga lah ya. Terus kekurangan bukan hanya kelebihannya, tapi ada kekurangan. Semua ada yin dan yang ya. Jadi ada kekurangan lah dari KPI ini. Yang pertama kekurangan KPI nya sulit mendeteksi pencapaian jangka panjang yang selaras. Dalam misalkan nih, aku karyawan dalam jangka waktu setahun gak iso nonton karyawan KPI terus. Kan ada namanya performa seseorang kan ada. Mungkin dia sakit-sakitan atau kecapean. Berarti lah pemain bal-balan lah. Jadi ada performa yang top performa, ada yang setengah performa, ada yang bottom performa kan ada. Nah, itu berarti kayak gini. Berarti pemain kan si pemain bal-balan ini kan nol kan performanya pas. Ada umur-umur sing lagi itulah apa namanya
bagusnya lah ya. Jadi kinerja karyawan juga bisa diukur dari gitu. Kayak makanya banyak perusahaan yang fresh graduate, Fresh graduate, oh iya fresh graduate, kakean perapatan gedaan lambe ini bulat. Nah gitu. Jadi jangka panjangnya ini sulit mendeteksi. berarti untuk ke individual lah kurang lah ya. Kurang. Yang gimana ya jangka panjang ya itu tadi lah. Kita nggak bisa tahu kita jangka panjangnya seperti apa ya. Kamu udah kerja berapa tahun, selama 6 tahun ini. Karena ini nggak mungkin bagus terus kan. Ada 1-2 kali atau 3 kali melakukan kesalahan. Pasti orang itu tidak luput dari kesalahan kayak gitu ya. Kalau yang nggak pernah salah, ya. AI tidak pernah salah ya. Yang kedua kekurangan dari KPI adalah manajemen lebih fokus pada profit atau keuntungan. Jadi perusahaan ini gimana? Fokusnya ini nang Penghasilan, laba, profit. Batin lah, Taiwannya. Ibaratnya gini, aku tadi ini warung yang jogomu apa iku jangan lupa datang di sambal Mama sambal. Mas sambalnya biku ya guys ya. Di Kuansan oke. Nah ini misalkan aku jogo mas sambal. Apa kira aku kira rugi gak sih rekrut karyawan. Kan jadi kan semua mau aku juga nang mas sambal kuwi iki. Sing tak pikirna iku ya apa carane padi. Diku akeh. Jadi kekurangannya iku mang kan dihitung iku nah sistem. Lho kon monggo iki badine biasa 100.000. Lho kok 50.000 apa iki? Kudu badine kudune 100.000. Jadi fokusnya iku nang profit. Nah, dalam mang gak ditonton apa kok batine 50.000 sumpama barane kurang atau bukae telat. Kan bisa jadi seperti itu. Misalkan nih pasaran dengan buka-buka. Mungkin kamu waktu di jalan ada kecelakaan. Jadi aku gak ngurusi. Yang penting sedino biasa 100.000 kudu 100.000. Terus yang ketiga tidak memiliki mekanisme yang jelas. Contoh nih, kok iso mekanisme? Ya kan? Ya apa ya contohnya? Mekanismenya kan ini kan belum paten kan. Sampai ini dari saya yang baca enggak ada, belum ketemu, belum ada. Belum ada. Ini diciptakan dari sebuah Perusahaan itu sendiri buat menilai karyawannya, menilai perusahaannya maju atau enggak, atau strategi apa yang membuat perusahaannya nanti ke depannya maju. Di mekanismenya ini kita sih nilainya dari mana sih asalnya? Ini jelas. Ini juga agak apa? Menakutkan karena mekanisme yang bisa sih hati-hati sekarang opo bos-bosnya itu sudah yang keempat dan yang terakhir ini metode kompensasi yang belum jelas. Tapi nek metode kompensasi yang belum jelas nek ngiroku sih nek menurutku nanti ketika dari awal memang sudah dari ibaratnya kita ada persetujuan dari awal sih mungkin jelas lah. Kalau persetujuannya belum jelas dari awal ya atau nggak ngerti aku. Jadi kompensasi ya belum jelas menurutku ya. Kayak anak ini sakit sakitnya parah 1 bulan. Nah ini dalam KP ini belum jelas kompensasinya, apakah dia dikeluarkan atau dia tetap kerja karena dia sakit waktu bekerja mungkin kan. Jadi kompensasi buat karyawan ini belum jelas. Karena menghitungnya juga gimana ya kan seseorang kan kita nggak tahu waktu apa sih awak dewe. Tapi ini mikir itu lebih ke persetujuan dari awal sih atau dasar-dasar di pasal-pasal peraturan perusahaan itu ya. Sing jelas aku masuk di pasal ya guys ya.
Itu iya satpam gitu ya. Iklan perusahaan yang seumpama kamu masuk segini gitu, hasilnya segini, kerjanya berapa hari gitu. Tapi ini key performance indicator ini taunya dari mana sih kalau bisa berhasil? Nah, kayak gitu loh, bisa berhasil atau memang ya apa sih syarat keberhasilan itu? Eh, Syaratnya apa ini? Datanya untuk KPI dalam perusahaan bisa berhasil, ada beberapa faktor yang dijadikan syarat keberhasilannya. Memang ada beberapa faktor, yaitu dengan menggunakan SMART kriteria. SMART kriteria dia ada apa aja? Satu, spesifik. Indikator yang ada dalam disusun sedemikian rupa dengan materi detail dan spesifik sehingga lebih dapat dipahami pimpinan di bidangnya masing-masing. Berarti kan dari awal. Lalu spesifik lah, spesifik peraturannya seperti apa. Nah, terus misalkan nih kayak reward and punishment kan masuk KPI juga nggak sih sebenarnya menurutmu? Bisa saja. Nah, Kayak tegas bisa saja kan dari penilaian karyawan kan bisa saja. Bisa saja. Oh, anak ini memang kerjanya dalam 10 hari atau 1 bulan dia bagus, nilainya 90%. Bagus. Kan ada yang 100%. 100% bagus. Dia ya salah kan dia mendapatkan reward juga termasuk penilaian dari mana? Bisa dari KPI. Menilai satu karyawan. Measurable, indikator yang benar dari sisi kualitatif dan kuantitatif sehingga tidak asal menusuk indikator-indikatornya saja. Kualitas dan banyaknya kuantitas. Jadi indikator-indikator untuk penilaian sebuah karyawan harus diukur oleh kualitas dan kuantitasnya apa. Karyawan dalam bidang seumpama produksi, apa yang kualitasnya harus seperti apa? kualifikasi lalu Kualitas dan juga kerjanya, kualitas kerjanya seperti apa? Seumpama ada kuantitas targetnya 100 satu hari harus bisa memproduksi 100. Kalau 100 sudah tercapai, tinggal dilihat dari kualitas barangnya tadi. Kalau produksi ya, oh ya berarti kuantitas akhirnya kuantitas itu hanya kualitas itu kualitas suatu barangnya. dan kualitas sih yang kayak API barangnya santai API Jadi dan indikator-indikator yang lain, banyak indikator. Dan selanjutnya ada achievable dan attainable, indikator yang bagus dalam pengambilan keputusan. ibaratkan gini aku awakmu nganggap aku supervisor nih aku udah anak buah mana ya aku gak ngerti pokoknya iki apa sih masalah iki ngono lho ya berarti Pengambilan keputusan seumpama aku apa ngono lho kamu supervisor ini ada suatu masalah di dalam perusahaan ini. Nah, pengambilan keputusan itu domis bener apa gak? Nah, itu teko iku mang. Jadi ono pengambilan keputusan kan perusahaan beda-beda itu masalahnya. Dan masalahnya SDM, udah masalahnya tentang sistem. sistem Jadi nyangkut semua lah ya kalau pengen perusahaan maju ada SDM, sistem, terus infrastruktur. Ini harus berjalan beriringan. Kalau SDM-nya rendah, infrastrukturnya bagus, sistemnya bagus, tetap nggak bisa. Jadi kalau ini contoh ya, kalau SDM-nya rendah, sistemnya bagus, infrastruktur alat memadai, sistem juga bagus, tapi sumber daya manusianya nggak bisa menggunakan. Jadi tetap nggak bisa maju perusahaan. berarti kamu gak iso nggak laptop terus tapi sistemnya kayak apa nggak wes maju kok gak iso gawe ngono Itu dalam aku pengen kuliah ya. Kalau pengen maju sebuah perusahaan ini tiga ini harus beriringan. Kayak sumber dayanya bagus, sistemnya jelek, infrastrukturnya bagus. Orangnya bagus sih, pinter-pinter. Tapi sistemnya elek, ya kan? mau Terus infrastrukturnya wis apik, tapi sistemnya elek. Kalau sistem sing apik buat
karyawannya harus seperti apa, ini harus kerja kayak gini. Jadinya tetap nggak bisa maju perusahaan. Nah, kan? Sumber daya manusia SDM-nya bagus, sistem bagus, infrastruktur jelek. Ya, contohnya Nah, salah siji. ini manusianya karyawan udah bagus, pinter, Sangat. sistemnya udah bagus ini. Nah, Infrastruktur nggak ada. Kayak kita butuh laptop nggak ada laptop, kita butuh kendaraan nggak ada kendaraan, tetap nggak bisa main. tapi kan iso melayu. Tetap kan nggak bisa cepat. Jadi memang 3 hal ini harus diperhatikan jika perusahaan mau maju. Itu teorinya. Teorinya. Nah, Tapi kan misalkan kan kendaraan nih. Misalkan tapi aku kan kuat nggawa barang. lah kiriman kono Surabaya Gresik kuatmu sak piro mlan. Tekomu kapan? Itu kan bisa, harus 3 berdiri kan. 3 ini kalau ingin maju harus berdiri. Dan yang terakhir adalah timely and time bound. Nah, Indikator yang tercapai dalam kurun waktu tertentu. ini lebih ke nek aku ngira aku kata kalimat sing tak tangkep ini lebih ke dari bidang marketing sih, gak ngono sih. Target lah. Target ya. Target. Jadi sistem penjualan seumpamanya. Produksi ada penjualannya ini. Barang A ini, sini tapi kita tolik. Kan dia memproduksi 100 ini. Targetmu 1 bulan harus habis. Gitu. Jadi ada sistem targetnya. Jadi berapa bulan atau berapa tahun harus habis barangmu ini. Wis berarti lebih ke ini ya, target lah. Iki loh. Target. Jadi perusahaan itu memang harus mempunyai satu target. Dalam jangka waktu setahun itu targetnya apa? Harus soalnya ya juga, ya bener juga sih, menurut saya juga ada targetnya. Ini kayak aku nih, berarti bakal mau masalah lagi ya. Targetmu pasarnya sopo ae? Target. Jadi target pemasarannya siapa sih? Terus dalam waktu 1 bulan harus targetnya berapa sih penghasilannya, itu juga target. Coba tanya teko netizen lah. Iya ini. Sing berhak nilai dan nilai ini sopo sih tentang KPI ini? Nah, iki Ya. dari yang saya baca ya, membuat KPI perusahaan dapat menentukan departemen apa yang akan bekerja dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian HR bersama manajer departemen membuat KPI karyawan atau operasional KPI berdasarkan jabatan masing-masing. Oh berarti aku supervisor gitu. HR Mas RD RJ lah. RD nih. Mereka manajernya lah, manajer sing anu lah. Manajer operasional lah. Oke sudah. Ngaruh. Kudune kok ngene iki piye keputusanmu? Nah, Targetmu. jadi penilaian monggo iki aku manajer operasional dalam aku duwe bawahan iki dan produksi gitu ya, aku manajer produksi. Yang menentukan oleh KPI kan aku manajer produksi nih. Nah, itu ya kan ketakutan dalam karyawan itu biasanya. Nanti penilaian kan ini atas dasar seseorang. Seseorang. Nanti ada penilaian yang objektif enggak? Apa objektif enggak penilaiannya? Apa nanti atas dasar apa yang menilai? Atas dasar kinerja. Takutnya ini atas dasar suka atau tidak suka kepada karyawan. Sumpama iki ono karyawanmu 10 iki. Aku iki. Ono Febrian nih kata senengi. Wah masih ini kerjanya api. Kalau yang menilai adalah seseorang ya, takutnya ini ya, nanti ada penilaian yang atas dasar suka dan tidak suka. Kau ya agak seneng Febrian. Ayo lah, sih iki masih gak kerja koncoku konco ngopi kapi ya. Kan bisa seperti itu takutnya ya kan. Soalnya kan yang menilai kan seseorang. Kan satu sistem dari kinerjanya kan kita juga nggak bisa. Jadi ini juga termasuk kekurangannya. Menurut kalian guys, tentang key performance indicator atau KPI ini, menurut kalian sih gimana sih tanggapan kalian, komentarnya? Udah objektif apa belum? Perlukah perusahaan kaya
membuat KPI ini buat karyawannya. Ya, perlu nggak kayak gini nih. Terus apalagi Vic, menurutmu ini paten nggak sih KPI ini? Ya kan ketakutan seorang karyawan memang tadi. Jadi Dari pihak karyawan. pihak karyawannya takutnya nggak objektif dalam penilai karyawannya bawahnya. Kan dalam satu departemen biasanya ada kepalanya, dan nanti ada satu desk manajernya yang atau ownernya. Jadi ownernya nggak tahu ini dari bawah, dia hanya tahunya dari kepalanya. Tuh biasanya kan gitu. Dari yang saya baca kesimpulannya itu seperti itu. Terus menurut kalian ini dari mana sih asal usulnya KPI ini dari mana? Aku tadi udah baca ini nggak menemukan siapa yang membuat Pasalnya, misalnya pasalnya paten atau apa itu belum ada sih. asal usulnya KPI sudah dan pesannya lagi buat netizen ya. Sudah maksimalkah sih kalau ini di tempat kerja maksimal nggak? Kalau ada yang perusahaannya memakai KPI ya, maksimal nggak perusahaan kalian untuk memakai KPI? Apa ada yang menjadi korban kayak perusahaan aku kerja wis Kenceng. wis niat iki. Padahal koncoku lihat deh. Kocokku wah tapi aku sing ditono. Iya. Tadinya kan ada korban-korban seperti itu. Kita kan juga nggak tahu. Tadi kan takutnya penilaian seseorang itu atau bawahannya itu atas dasar suka dan tidak suka. Kan jadi nggak objektif. Nah, kalau kamu melihat dari sisi manajernya misalkan, dia ya apa, Bik? Kalau best manajernya ya mungkin percaya aja karena kan tapi kalau ada itu kan kita sebagai brand manager ya. Ini manajernya mau aku. Ya kan aku kan nggak turun ke bawah langsung. Yang tahu kan kepala departemennya. Aku ngurusi sing kowe. Kan mulai aku ngurusi bagaimana perusahaan ini maju ke depannya, strategi apa yang harus dilakukan. Terus saya mempunyai strategi tak kena departemen. Seharusnya departemen Diberi kepercayaan. departemen bagian produksi iki kudu produksi targetnya segini. Iki kontaknya iki kan kalau kamu ya, kamu kepala departemen produksi. Beb, ini wapret itu 1000 piece. Ini Beb. Ya Kan lah, kamu kan akhirnya menekan bawahan ya. Secara tidak langsung. Begitu. gitu. Dari ini udah jelas ya guys ya. Mungkin dari karyawan, kita sebagai karyawan mungkin dilihat dari manajer karena kenapa? Saya tanyakan ke Fikru juga pernah punya karyawan juga. Iya, tapi ya tak no KPI ini. Nek kalau KPI ini kan aku iso njaluk kopi kan. Ya KPI itu lek nang aku jenenge kopi kepanjangan. Lu kayak performa nih di kantor. Kopi. Dan berarti KPI ku bisa ada diterapkan dengan Mobile Legends. Menurut para netizen ini gimana sih KPI di perusahaan kalian? Iya kan? Ada nggak? Soalnya beda-beda. Soalnya seharusnya ini perusahaan ini mempunyai KPI-nya masing-masing. Jadi aturannya masing-masing kan. Satu perusahaan dengan perusahaan lain kan targetnya beda, peraturannya juga beda. Jadi yang menentukan indikatornya seharusnya perusahaan. Lalu perusahaan A niru perusahaan B, perusahaan A bidang jasa, perusahaan B bidang produksi, ya nggak bisa. Kayak itu pada kalau ya. Ini tetap harus punya indikator masing-masing. Dengan kata pepatah Tujuannya ya. dengan kata pepatah yo di apa yang dipijak yo betul. Lagi dipecah. Masuk. Ada sih kan dua aja. Ini apa ini? Ini nilainya elek ya KPI jelas elek. Kata-kata kotor. Dipenet iki. langsung toxic, dipelet langsung di mute karo ngomong. Oke guys, ya Wis. Sampeyan aku ndredeg. Sare aku isi melo wong. Aku melo wong. Lah iya. Budak-budak korporat. Ya, real. Guys, you guys. Oke, jangan lupa like, Comment. dan subscribe KPI yuk. Clear. KPI
Kok diserang, wingko cowok. Iya, jangan lupa like Komen dan dan subscribe hanya di cocok tim.